Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita seputar bahasa pemrograman Swift. Dan kali ini kita akan masuk ke salah satu konsep paling penting dalam pemrograman, yaitu function. Apa itu function dan kenapa kita perlu menggunakannya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, function adalah potongan kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Dengan memberi nama function, kita bisa memanggilnya kapan saja tanpa harus menulis ulang logikanya. Jadi, kalau kita mau lihat sintaksnya, itu seperti ini. Jadi, pertama kita bisa menuliskan keyword function, lalu nama fungsinya, kemudian kurung bulat, dan di dalam kurung bulat ini kita bisa menuliskan parameter atau input yang bisa diterima dari fungsi tersebut. Jadi bisa kita tuliskan parameter 1 dan dia bisa menerima lebih dari satu parameter. Parameternya itu bisa dipisahkan menggunakan tanda koma. Di parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menuliskan isi dari fungsi tersebut kita menggunakan kurung kurawal buka dan tutup. Lalu di dalam sini kita bisa tuliskan logika atau kode yang berfungsi untuk memproses data yang diterima dari fungsi. Isi fungsinya. Lalu sebuah fungsi akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi biasanya di akhir fungsi tersebut itu kita menggunakan keyword return, kemudian nilai yang akan dikembalikan. Nah, di Swift itu function diperlakukan seperti tipe data. Jadi function itu bisa diteruskan ke function lain atau dikembalikan ke dalam sebuah variabel. Bahkan bisa ada function di dalam function atau yang kita sebut dengan nested function. Oke, sekarang coba kita buat sebuah contoh function. Misalnya di sini kita buat sebuah function, kita beri nama greet yang tugasnya untuk memberikan pesan hello gitu. Nah, fungsi ini akan menerima sebuah parameter person yang bertipe data string, lalu dia akan mengembalikan sebuah string lagi seperti ini. Nah, di dalam functionnya kita bisa tuliskan sebuah variabel greet, variabel greeting. Kemudian kita bisa tuliskan sintaks atau string hello, lalu nama personnya. Oke, lalu variabel greeting ini kita bisa tulis di return. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin memanggil fungsi ini, kita bisa tuliskan print, kemudian kita panggil nama fungsinya greet, lalu kita tuliskan parameter personnya, misalnya nilai pertama kita kasih nama Aan, lalu di print kedua kita panggil lagi fungsinya, lalu kita tuliskan Dimas. Nah, seperti ini untuk memanggil sebuah function. Nah, kemudian ini coba kita jalankan. Oke, hasilnya akan mencetak dua buah string, yaitu hello Aan dan hello Dimas. Jadi, seperti itu fungsi dari function. Jadi, function ini dapat membantu kita menghindari pengulangan kode seperti yang kita tuliskan di sini. Jadi, kita tidak perlu menuliskan variabel greeting berulang-ulang dengan teks hello-nya. Cukup kita buatkan sebuah function dan kita bisa memanggilnya berulang-ulang.
Dan tentu dengan membuat function kita dapat mengatur logika agar lebih rapi. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.